Pernahkah kamu duduk diam, menatap layar kosong, tahu bahwa ada sesuatu yang perlu kamu lakukan, tapi tidak juga bergerak, bukan karena kamu tidak mampu, bukan karena kamu bodoh, dan bukan karena kamu pemalas. Kamu hanya kehilangan alasan. Buku ini lahir dari kelelahan yang tersembunyi. Kelelahan bukan fisik, tapi batin yang terus dituduh malas padahal sedang berjuang untuk menemukan makna. Dalam dunia yang mengagungkan produktivitas, kita diajari bahwa diam itu dosa dan bergerak tanpa arah lebih baik daripada berhenti sejenak untuk bertanya, sebenarnya aku sedang kemana? Bukan malas, tapi kehilangan alasan, bukan sekadar buku motivasi. Ini adalah peta pencarian arah, dari reruntuhan semangat hingga bara kecil yang bisa kau tiup menjadi api. Setiap bab bukan hanya teori, tapi undangan untuk menyelam lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Karena mungkin yang kamu butuhkan bukan cambuk disiplin, tapi pelukan dari pemahaman. Kita akan bicara soal mitos yang menuduhmu pemalas, tentang emosi-emosi kuat yang bisa menjadi bahan bakar, tentang seni gagal dengan bermartabat, dan bagaimana menjadi pribadi yang menyelesaikan apa yang dimulai. Kita akan melintasi lembah takut, mendaki bukit ketekunan, dan akhirnya menemukan pemandangan indah yang selama ini tersembunyi di balik kabut keraguan, bahwa kamu punya alasan yang lebih besar dari sekadar harus, dan bahwa hidup bisa dijalani bukan dengan paksaan, tapi dengan gairah. Bersiaplah. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menghidupkan kembali alasanmu untuk bergerak. Satu langkah kecil, satu babak baru, dan siapa tahu, satu hidup yang berubah. Siap menyalakan apimu kembali? Bab 1. Mitos kemalasan. Bayangkan seseorang sedang duduk di ruang tamu, memegang ponsel, menggulir layar tanpa tujuan. Sekilas, ia tampak seperti wujud nyata dari kemalasan modern. Tapi apa benar begitu? Apakah benar ia hanya kurang rajin, kurang disiplin, kurang kemauan, atau ada sesuatu yang lebih dalam, yang lebih manusiawi, yang lebih bisa dimengerti? Mari kita mulai dengan membongkar sebuah label yang terlalu sering ditempelkan sembarangan, yaitu malas. Kemalasan. Jika kita gali lebih dalam, bukanlah karakter bawaan. Tidak ada bayi yang lahir pemalas. Tidak ada anak kecil yang bermimpi tumbuh menjadi orang yang tidak produktif. Kemalasan adalah kata yang kita pakai untuk menjelaskan sesuatu yang belum kita pahami. Sesuatu yang lebih kompleks daripada sekadar enggan bergerak. Seringkali, yang kita sebut malas adalah sinyal. Sinyal bahwa sesuatu tidak nyambung antara apa yang kita lakukan dan apa yang kita rasakan. Bahwa tugas yang ada di depan kita tidak berbicara kepada hati kita, tidak ada makna, tidak ada arah. Maka wajar jika tubuh dan pikiran kita memilih diam. Otak manusia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk jadi mesin produktivitas. Ia belajar dari jutaan tahun evolusi bahwa energi harus digunakan dengan bijak. Jika sesuatu terasa tidak penting, tidak memberi manfaat jangka panjang, atau tidak berkaitan langsung dengan keselamatan atau kebahagiaan, otak akan berkata, abaikan saja. Ini disebut mode penghemat energi. Kita tidak malas. Kita hanya dikendalikan oleh sistem yang sedang memfilter informasi dan memprioritaskan tindakan. Jadi saat kita enggan menyelesaikan laporan, bukan karena kita tak mampu, bisa jadi karena otak kita tidak melihat nilai nyata di baliknya. Motivasi datang dalam dua rasa, intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama datang dari dalam, kita melakukan sesuatu karena itu bermakna, menyenangkan, atau sesuai dengan nilai hidup kita. Yang kedua datang dari luar, karena imbalan, tekanan, atau paksaan. Ketika kita hanya digerakkan oleh motivasi ekstrinsik, kita cepat lelah, seperti mobil tua yang terus dipaksa jalan tanpa bahan bakar dari dalam. Tapi motivasi intrinsik itu seperti mesin yang menyala dari hati. Kita terus bergerak bukan karena harus, tapi karena ingin, karena ada nyala yang menyala. Jadi ketika kamu merasa malas, cobalah bertanya, apakah aku melakukan ini karena aku harus, atau karena aku ingin? Mari kita lihat contoh nyata. John, seorang karyawan biasa yang sehari-hari sulit bangun pagi, enggan berolahraga, dan merasa hidupnya monoton. Tapi suatu hari, temannya mengajaknya ikut balapan amal untuk anak-anak penderita kanker. John awalnya ragu, tapi setelah membaca kisah para pasien muda yang berjuang setiap hari, ia tersentuh. Ia mulai latihan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal. Ia lari, ia jaga makan. Ia bahkan mulai menginspirasi teman-temannya untuk ikut. Apa yang berubah? Bukan fisiknya, tapi alasannya. John bukan pemalas, ia hanya belum punya alasan yang cukup kuat. Inilah inti dari semuanya. Kita tidak kekurangan motivasi, kita kekurangan arah, tujuan, why.
Untuk menemukan mengapamu, ada satu latihan sederhana tapi kuat, yaitu latihan 5 mengapa. 1. Aku ingin menulis buku. Mengapa? Karena aku ingin berbagi cerita. 2. Mengapa ingin berbagi cerita? Karena aku ingin orang lain merasa tidak sendirian. 3. Mengapa penting mereka tidak merasa sendirian? Karena aku tahu rasanya kesepian dan ingin membantu. 4. Mengapa ingin membantu? Karena itu memberiku rasa damai dan arti. 5. Mengapa itu penting bagimu? Karena aku ingin hidupku punya makna. Lihatlah, dari satu pernyataan netral, kita sampai pada inti yang emosional. Makna. Dan ketika sesuatu punya makna, kita akan temukan cara untuk bergerak, bukan alasan untuk diam. Kemalasan bukan dosa, ia hanyalah pesan samar dari dalam diri, bahwa kita sedang kehilangan arah, bahwa yang kita lakukan tidak berbicara dengan jiwa kita, dan jiwa yang tidak diajak bicara akan diam, akan malas. Tapi ketika kita mulai menggali, mulai mendengarkan suara kecil di dalam yang berkata, "Aku ingin lebih," segalanya berubah. Kita bukan pemalas, kita hanya belum menyala, dan bab ini adalah korek apinya. Siap menggali mengapamu dan menyalakan kembali bara semangat yang sempat padam? Mari kita lanjut ke bab selanjutnya, tempat di mana api motivasi dinyalakan bukan oleh nasihat, tapi oleh emosi paling manusiawi, cinta dan amarah. Bab 2. Menemukan api motivasi. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada orang yang seperti tak pernah lelah berjuang? Mereka bangun pagi dengan mata berbinar, bekerja dengan semangat membara, dan terus maju walau dunia tampak menentang. Apakah mereka dilahirkan dengan semangat super? Apakah mereka diberkati DNA motivasi yang tidak dimiliki orang lain? Jawabannya tidak seaneh itu. Mereka juga manusia, tapi mereka punya satu hal yang kadang kita lupakan, api. Dan seperti api sejati, ia bukan hanya menyala karena cahaya, tapi juga karena panas. Kadang dari cinta, kadang dari amarah. Mari kita mulai dari sumber motivasi yang sering dianggap bertolak belakang, yaitu cinta dan amarah. Cinta membuat seseorang bangkit pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan bagi anaknya, walau tubuh lelah. Cinta membuat seseorang berani merantau, mencoba, gagal, dan mencoba lagi demi orang yang ia sayangi. Cinta bukan hanya soal romansa, ia adalah dorongan yang lahir dari kepedulian, dari makna, dari keterikatan yang mendalam pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Di sisi lain ada amarah, tapi bukan sembarang amarah. Ini bukan kemarahan yang meledak tanpa arah, tapi amarah yang sadar. Amarah terhadap ketidakadilan, amarah terhadap kemiskinan yang diwariskan, amarah karena tahu dunia bisa lebih baik, dan kamu ingin menjadi bagian dari perubahannya. Cinta dan amarah, jika diarahkan dengan bijak, adalah bahan bakar paling murni. Tidak perlu motivator, tidak perlu musik pembakar semangat. Ketika hatimu terbakar oleh cinta atau amarah yang benar, kamu akan terus bergerak bahkan saat seluruh dunia berhenti. Jika kamu pernah merasa semangat, walau hanya sekali dalam hidupmu, berarti kamu punya api itu. Kita hanya perlu mencari sumbernya. Inilah saatnya melakukan sesuatu yang sederhana tapi mengungkap banyak. Inventaris momen puncak. Ambil waktu sejenak. Ingat kembali 3 hingga 5 momen dalam hidupmu saat kamu merasa benar-benar hidup. Bukan cuma bahagia, tapi menyala. Saat kamu merasa kuat, berdaya, penuh tujuan. Bisa saat kamu membantu seseorang. Atau saat kamu menciptakan sesuatu. Atau ketika kamu berdiri membela sesuatu yang penting bagimu. Tuliskan setiap momen itu. Lalu tanyakan, apa yang aku rasakan? Apa yang memotivasiku saat itu? Apa yang sedang kuperjuangkan? Di sanalah kamu akan mulai melihat pola. Mungkin kamu tergerak saat membantu orang lain, atau saat mencipta, atau saat menghadapi tantangan besar. Momen-momen itu adalah petunjuk, mereka menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, dan apa yang bisa menyalakan kembali apimu. Setelah tahu apa yang menggerakkanmu, langkah selanjutnya adalah menyulutnya dengan kata-kata. Ini bukan sekadar kalimat indah untuk biomedia sosial, tapi kompas hidup, pernyataan misi pribadi. Contohnya, aku hidup untuk menciptakan ruang aman bagi orang-orang yang merasa tak didengar lewat tulisan dan percakapan yang menyentuh hati. Misi hidupku adalah membebaskan orang lain dari belenggu kemiskinan informasi dengan berbagi ilmu dan pengalaman secara jujur. Kunci dari pernyataan misi yang menyala adalah kejujuran. Bukan apa yang terdengar keren, tapi apa yang menggetarkan hatimu. Kata-kata ini adalah bahan bakar yang bisa kamu baca setiap pagi untuk mengingatkan, kenapa aku memulai semua ini. Sekarang, bayangkan dirimu 10 tahun dari sekarang. Kamu bangun di pagi hari.
Di mana kamu tinggal? Apa yang kamu lihat dari jendela? Apa yang kamu kerjakan hari itu? Dengan siapa kamu berbicara? Seperti apa energimu, rutinitasmu, cara berpakaianmu, caramu berjalan? Tuliskan semuanya. Buat serinci mungkin. Bukan sekadar aku ingin kaya, tapi aku duduk di ruang kerja berlantai kayu, mengedit buku ketigaku, sambil mendengarkan musik klasik dan bersiap berbicara di universitas tentang perjalanan hidupku. Visi ini bukan sekadar lamunan. Ia adalah magnet. Ia menarikmu pelan-pelan dari masa kini menuju masa depan yang kamu inginkan. Dan setiap langkah, betapapun kecilnya, jadi terasa berarti. Karena kamu tahu kemana kamu pergi. Untuk membuktikan kekuatan motivasi internal, mari kita tengok satu studi menarik dari Akademi Militer paling bergengsi di Amerika, West Point. Ribuan kadet yang masuk diuji tidak hanya dari fisik dan akademik, tapi juga dari motivasi mereka. Para peneliti membagi motivasi mereka menjadi dua, ekstrinsik, seperti ingin gaji tinggi, gelar kehormatan, dan intrinsik, seperti ingin melayani negara, menjadi pemimpin sejati. Hasilnya mengejutkan, kadet dengan motivasi gabungan, ekstrinsik plus intrinsik, tidak lebih sukses daripada mereka yang hanya didorong oleh motivasi intrinsik. Artinya, uang, status, dan pengakuan ternyata tidak cukup untuk membuat seseorang bertahan menghadapi tantangan luar biasa. Tapi motivasi dari hati, dari cinta pada tugas dan keyakinan pada makna, itulah yang membuat seseorang tak tergoyahkan. Motivasi sejati bukanlah soal disiplin militer atau rutinitas kaku. Ia soal emosi, tentang mencintai sesuatu begitu dalam atau marah pada sesuatu begitu kuat, hingga kamu tak tahan untuk tidak bertindak. Kamu bukan kekurangan semangat. Kamu hanya belum terhubung dengan alasan yang membuatmu rela berdarah-darah. Temukan itu, dan kamu akan bergerak, bahkan tanpa dorongan, bahkan tanpa tepuk tangan. Jadi, jika selama ini kamu merasa kehilangan semangat, mungkin kamu hanya belum bertanya cukup dalam. Apa yang benar-benar membuatku hidup? Mari kita gali lebih dalam di bab selanjutnya, karena setelah api menyala, kini saatnya menjaga nyalanya tetap bertahan. Bab 3. Seni merangkul ketidaknyamanan. Coba pikirkan sejenak. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa hidup? Bukan sekadar nyaman, tapi benar-benar hidup. Jantung berdebar, tangan dingin, pikiran tajam, seolah seluruh tubuhmu sedang hadir dan waspada. Kebanyakan dari kita menghindari ketidaknyamanan seperti menghindari penyakit. Kita mencari kenyamanan seperti tikus mencari keju di labirin. Tempat duduk empuk, pekerjaan yang stabil, rutinitas yang aman, hubungan tanpa konflik. Tapi tanpa sadar, dalam upaya menjaga kenyamanan itu, kita mengubur potensi kita hidup-hidup. Zona nyaman bukan musuh, tapi ia seperti rumah kecil yang nyaman di tengah hutan belantara kehidupan. Dan kalau kamu terlalu lama tinggal di dalamnya, kamu akan lupa bahwa dunia yang sebenarnya, dunia yang penuh warna, tantangan, dan pertumbuhan, berada di luar dinding rumah itu. Kamu mungkin berpikir, aku benci stres. Aku ingin hidup damai dan bebas tekanan. Tapi begini, otak kita tidak berkembang dalam damai yang monoton. Ada satu hukum psikologi terkenal yang menjelaskan ini dengan sangat elegan, hukum Yerkes-Dodson. Menurut hukum ini, performa kita akan meningkat saat kita mengalami tingkat stres yang optimal. Bukan terlalu sedikit, karena kamu jadi malas dan lesu, tapi juga bukan terlalu banyak, karena kamu panik dan kewalahan. Seperti senar gitar, terlalu kendor, suaranya fals, terlalu kencang, dia putus. Tapi ketika tegangannya pas, terdengar nada yang indah. Ketidaknyamanan, kalau kamu pilih dengan cermat dan sadari nilainya, justru bisa jadi jalan menuju performa terbaikmu. Saat kamu sedikit takut, sedikit gugup, sedikit tertantang, itu pertanda kamu sedang tumbuh. Merangkul ketidaknyamanan tidak berarti kamu harus langsung lompat dari tebing atau resign dari pekerjaanmu hari ini juga. Justru kuncinya ada pada sesuatu yang sangat sederhana, micro challenges. Ini adalah tantangan-tantangan kecil yang sengaja kamu pilih untuk dilakukan setiap hari. Tujuannya bukan sukses, tapi memperluas zona nyamanmu pelan-pelan. Contoh, mengajak ngobrol orang asing. Bangun 30 menit lebih awal dari biasanya. Berkata jujur saat biasanya kamu menghindar. Mengunggah karya yang selama ini kamu simpan diam-diam. Mendaftar lomba kecil hanya untuk latihan mental. Seperti melatih otot, kamu tidak langsung mengangkat barbel 100 kilo. Kamu mulai dari ringan tapi konsisten. Lama-lama rasa takutmu berkurang. Rasa canggung jadi biasa. Rasa sakit tidak lagi membuatmu berhenti. Mari kita luruskan satu hal penting. Ketidaknyamanan bukan musuh. Ia hanyalah sinyal bahwa kamu sedang berada di pinggiran zona nyamanmu, di perbatasan antara diri lama dan diri yang sedang tumbuh.
Saat kamu merasa gugup sebelum presentasi, atau malu saat belajar hal baru, atau frustrasi saat gagal, jangan buru-buru lari. Alih-alih berkata, ini susah, aku nggak sanggup. Cobalah berkata, ini berarti aku sedang berkembang. Reframe rasa sakit itu, ubah maknanya. Seperti nyeri otot setelah olahraga, itu bukan pertanda tubuhmu rusak, tapi justru tumbuh lebih kuat. Kalau kamu mulai menikmati proses ini, kamu akan melihat dunia secara berbeda. Ketidaknyamanan bukan lagi hal yang dihindari, tapi hal yang dicari. Karena di baliknya, selalu ada versi dirimu yang lebih hebat menunggu ditemukan. Kalau kamu benar-benar ingin tumbuh cepat, buatlah satu ritual harian ketidaknyamanan. Tidak perlu ekstrim, tapi cukup untuk membuatmu berkata, aduh ini nggak enak, tapi aku tetap akan melakukannya. Contoh ritual sederhana, mandi air dingin tiap pagi, menyampaikan pendapat dengan jujur di rapat, melakukan satu hal yang membuatmu takut setiap hari, public speaking, memulai pembicaraan, upload karya, olahraga saat sedang malas, makan lebih sehat meski ngidam gorengan. Ketika kamu sengaja melatih dirimu untuk tidak nyaman, kamu membangun imunitas mental. Kamu jadi tahan banting. Kamu tidak mudah panik saat ada masalah. Dan kamu mulai menyadari, aku lebih kuat dari yang kupikirkan. Kamu tidak lagi bergantung pada semangat sesaat karena kamu sudah melatih ketahanan jangka panjang. Mari kita akhiri bab ini dengan sebuah cerita legendaris tentang seseorang yang telah menjadikan ketidaknyamanan sebagai sahabat, Thomas Edison. Dalam usahanya menciptakan bola lampu yang bisa menyala tahan lama, Edison gagal 10.000 kali. Bayangkan, 10.000 kali mencoba sesuatu yang tidak berhasil. Kalau kamu gagal 2 kali saja dalam sehari, dalam 5.000 hari kamu akan setara dengan Edison. Tapi ketika ditanya apakah ia merasa gagal 10.000 kali, Edison menjawab santai, saya tidak gagal 10.000 kali. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Itulah mentalitas yang dibentuk oleh ketidaknyamanan. Bukan lari dari rasa frustrasi, tapi menari bersamanya. Tidak marah karena dunia tidak mudah, tapi belajar bagaimana menghadapinya dengan kepala tegak. Ketidaknyamanan adalah pintu. Dan semua hal hebat, pertumbuhan, keberanian, perubahan hidup ada di balik pintu itu. Yang membedakan orang luar biasa dari yang biasa-biasa saja bukanlah bakat, bukan keberuntungan, tapi kemauan untuk merasa tidak nyaman lebih lama dari orang lain. Jadi, lain kali kamu merasa gugup, canggung, takut, malas, atau lelah, berhentilah sejenak dan ucapkan dalam hati, ini bukan akhir, ini sinyal, aku sedang bertumbuh. Dan itulah seni merangkul ketidaknyamanan. Karena zona nyaman memang menyenangkan, tapi zona ketidaknyamanan, di sanalah potensi sejati kita bangkit. Bab 4. Anatomi resistensi. Pernahkah kamu duduk dengan niat penuh untuk memulai sesuatu, menulis, belajar, olahraga, atau proyek impian, tapi entah kenapa, kamu malah scroll TikTok selama 1 jam? Itulah resistensi. Musuh halus, tidak berwujud, tapi sangat kuat. Ia tidak berteriak di wajahmu, tidak mendorongmu dengan kasar, tapi ia membisikkan hal-hal kecil yang mengalihkan. Nanti saja. Belum siap, tunggu mood bagus. Cek notifikasi dulu, sebentar aja. Resistensi adalah kekuatan tak kasat mata yang membuatmu sibuk, tapi tidak produktif. Yang membuatmu merasa bersalah tanpa tahu kenapa. Yang membuat rencana besar terasa seperti beban berat dan langkah kecil pun seperti tanjakan terjal. Tapi begitu kamu bisa memahami anatominya, asal-usul, wajah-wajahnya, dan cara menghadapinya, resistensi kehilangan sihirnya. Resistensi seringkali bukan karena kamu malas, tapi karena alam bawah sadarmu tidak merasa aman. Aneh kan? Bukankah kita ingin sukses? Namun secara psikologis, kesuksesan bisa terasa menakutkan. Karena sukses berarti perubahan, dan perubahan bagi otak primitif kita adalah potensi ancaman. Misalnya, kalau aku sukses, apakah aku akan kehilangan teman-temanku? Kalau aku berhasil, apakah aku bisa mempertahankannya? Kalau aku mencoba dan gagal, bukankah itu membuktikan bahwa aku memang tidak mampu? Jadi meski kamu ingin berubah, ada bagian dalam dirimu yang diam-diam ingin kamu tetap di tempat, tetap aman, tetap dikenal, tetap nyaman. Ini adalah sabotase internal, halus tapi sangat efektif. Langkah pertama untuk mengalahkan resistensi adalah sadari bahwa ketakutan itu ada dan tahu bahwa itu normal. Setiap orang yang melangkah maju pasti akan bertemu dengannya, tapi tidak semua orang berhenti di sana. Resistensi sering datang dengan topeng mulia bernama perfeksionisme. Belum mulai karena aku ingin hasilnya maksimal.
Baru bisa mulai kalau semua alat sudah lengkap kondisi ideal. Lebih baik tidak memulai daripada memulai tapi gagal total. Kedengarannya logis, tapi sebenarnya ini adalah penundaan terselubung. Perfeksionisme bukan standar tinggi. Ia adalah ketakutan yang menyamar sebagai ambisi. Yang kamu butuh bukanlah kesempurnaan, tapi momentum. Dan seringkali momentum muncul dari sesuatu yang cukup baik, bukan sempurna. Cobalah ubah prinsipmu menjadi versi jelek yang selesai lebih baik daripada versi sempurna yang tidak pernah jadi. Begitu kamu izinkan diri untuk menghasilkan karya yang belum sempurna, kamu membuka pintu untuk pertumbuhan. Dan kamu membungkam suara resistensi yang selalu ingin kamu menunda. Kadang resistensi menang karena kita membayangkan tugas besar dalam skala raksasa. Menulis buku terlalu berat, olahraga rutin terlalu melelahkan, belajar skill baru terlalu lama. Tapi otak kita bisa ditipu dengan metode 2 menit. Atur niatmu hanya untuk melakukan 2 menit pertama dari tugas itu. Contoh, bukan beresin kamar, tapi lipat 1 baju. Bukan tulis artikel, tapi tulis 1 kalimat. Bukan baca 30 halaman, tapi buka buku dan baca paragraf pertama. Hampir selalu setelah 2 menit itu, kamu akan terus lanjut. Karena hambatan terberat bukan melakukan, tapi memulai. Anggap ini seperti menyalakan api unggun. Kamu tidak butuh pohon besar di awal. Cukup percikan kecil, lalu api akan membesar dengan sendirinya. Resistensi bukan hanya soal mindset. Seringkali, lingkungan sekitar kita justru memperkuatnya. Coba perhatikan sekelilingmu. Apakah notifikasi terus membajak perhatianmu? Apakah mejamu dipenuhi distraksi? Apakah teman-temanmu mendukung atau justru melemahkan semangatmu? Waktu, perhatian, dan energi adalah bahan bakar produktivitas. Tapi jika kamu berada di lingkungan yang mengurasnya terus-menerus, resistensi akan terus menang tanpa kamu sadari. Berikut beberapa langkah sederhana. Matikan notifikasi dari aplikasi yang tidak penting. Taruh HP di ruangan lain saat kamu bekerja. Atur ulang ruang kerja agar hanya memuat hal-hal yang mendukung fokus. Bergaullah dengan orang yang memancarkan semangat, bukan keluhan. Kamu tidak harus melawan resistensi sendirian. Kadang yang kamu perlukan hanyalah menciptakan lingkungan yang mendukungmu menang. Kita semua pernah gagal, target yang tak tercapai, rencana yang tinggal wacana. Tapi masalah sebenarnya bukan kegagalannya, melainkan bagaimana kita menyikapi kegagalan itu. Banyak orang menjadikan kegagalan sebagai bukti. Lihat, aku memang nggak bisa. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah postmortem. Menganalisis kegagalan seperti detektif, bukan jaksa. Tanyakan hal-hal seperti, apa yang sebenarnya membuat aku berhenti di tengah jalan? Apa momen kritis yang menyebabkan aku kehilangan motivasi? Apa yang bisa aku ubah agar percobaan selanjutnya lebih lancar? Tanpa menyalahkan diri, tanpa drama, hanya observasi. Seperti ilmuwan yang mencari pola, bukan menyalahkan eksperimen. Resistensi seringkali menang karena kita terlalu takut pada kegagalan. Tapi jika kita bersedia duduk dan belajar darinya, kegagalan bisa jadi guru yang paling jujur. Resistensi adalah musuh tak terlihat. Ia bersembunyi di balik ketakutan, perfeksionisme, distraksi, dan kebiasaan buruk. Tapi bukan berarti ia tak bisa dikalahkan. Dengan kesadaran yang jernih, strategi yang ringan, dan lingkungan yang mendukung, kamu bisa mengubah resistensi dari rintangan menjadi jembatan. Ingat, kamu tidak harus merasa termotivasi setiap hari. Kamu hanya perlu berani 1 langkah, dan sisanya akan mengikuti. Setiap kali kamu merasa ingin menunda, tarik napas dalam-dalam, dan bisikan 1 kalimat ajaib pada dirimu. Aku boleh takut, tapi aku tetap bergerak. Karena keberhasilan jarang datang pada mereka yang paling siap, tapi hampir selalu datang pada mereka yang tetap melangkah, meski ada resistensi. Bab 5. Sihir momentum. Kita sering menunggu motivasi untuk bertindak. Tapi bagaimana jika yang sebenarnya kita butuhkan bukan motivasi, melainkan momentum? Sir Isaac Newton pernah berkata, sebuah benda yang sedang bergerak akan terus bergerak, kecuali ada gaya luar yang menghentikannya. Dan prinsip ini berlaku bukan hanya untuk benda fisik, tapi juga untuk energi produktivitas manusia. Ketika kamu sudah mulai berjalan, meski pelan, langkah-langkah berikutnya jadi lebih mudah. Ketika kamu menulis 1 paragraf, kamu lebih mungkin menulis paragraf kedua. Ketika kamu bangun lebih pagi 1 hari, kamu mulai ingin melakukannya lagi keesokan harinya. Ini adalah sihir momentum. Sekali kamu menciptakan gerakan awal, ia membangun dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara menciptakan dan menjaga sihir ini dalam hidup sehari-hari?
Setiap kali kamu mencentang tugas di daftar to-do list, otakmu melepaskan dopamin, senyawa kimia yang membuatmu merasa senang dan termotivasi. Ini bukan hanya kepuasan psikologis, tapi respons biokimia nyata. Dopamin memperkuat perilaku. Artinya, semakin sering kamu menyelesaikan tugas, walaupun kecil, semakin otakmu ingin melakukan lagi. Inilah kenapa kamu merasa lebih termotivasi saat punya catatan progres. Bahkan mencuci piring, menyapu lantai, atau menulis satu kalimat bisa jadi kemenangan mikro yang memicu efek domino. Tipsnya, pecah tugas besar jadi langkah super kecil. Tulis bahkan hal-hal sederhana di daftar, buka laptop, tulis judul, minum air. Nikmati sensasi mencentangnya, itu bukan sepele, itu bahan bakar momentum. Kemenangan kecil adalah percikan api. Jangan remehkan kekuatan percikan jika kamu ingin menyalakan nyala besar. Momentum juga bisa dibangun lewat teknik bernama habit stacking, menggabungkan kebiasaan baru dengan yang sudah mapan, seperti menyusun domino. Contoh, setelah gosok gigi, langsung minum segelas air putih. Setelah membuat kopi, langsung buka jurnal dan tulis satu kalimat refleksi. Setelah duduk di meja kerja, langsung atur timer 5 menit untuk tugas utama hari itu. Dengan menyusun kebiasaan seperti ini, kamu tidak perlu memulai dari nol setiap kali. Otakmu akan belajar bahwa satu kebiasaan mengantar ke kebiasaan lain. Ini menciptakan ritme otomatis yang mengurangi friksi. Dan ingat, lebih penting membangun kebiasaan kecil yang konsisten daripada yang besar tapi sesekali. Satu langkah setiap hari akan mengalahkan lari maraton sebulan sekali. Komedian legendaris Jerry Seinfeld punya metode sederhana tapi ampuh untuk tetap konsisten menulis lelucon setiap hari. Ia menggunakan kalender dinding besar dan setiap kali menulis, ia menandai hari itu dengan X merah besar. Lama-kelamaan, terbentuklah rantai X yang panjang. Dan prinsipnya sederhana, jangan putuskan rantainya. Metode ini bekerja karena otak kita benci kehilangan progres. Semakin panjang rantainya, semakin kuat dorongan untuk tidak menghancurkannya. Ini memanfaatkan efek psikologis yang disebut loss aversion. Kita lebih takut kehilangan sesuatu yang sudah kita miliki daripada tidak mendapat sesuatu yang baru. Coba lakukan ini untuk kebiasaan yang ingin kamu bangun. Olahraga ringan, menulis satu paragraf, meditasi 3 menit, membaca satu halaman, cetak kalender fisik, tandai setiap hari kamu berhasil, bangun rantainya. Lalu lindungi rantai itu seperti kamu melindungi warisan berharga. Setiap hari adalah mesin besar yang menunggu tombol start ditekan. Dan salah satu cara terbaik untuk menyalakan tombol itu adalah dengan ritual pagi yang konsisten dan menyenangkan. Ritual pagi bukan tentang kesempurnaan. Bukan harus bangun jam 4 pagi, minum smoothie kale, lalu berlari 10 km sambil membaca buku filsafat. Yang penting adalah ritual itu milikmu dan membuatmu merasa hidup. Misalnya, bangun, minum air, buka jendela, tarik napas dalam, tulis satu kalimat harapan untuk hari ini. Gerakan tubuh selama 5 menit, senam ringan atau sekadar stretching. Rutinitas ini bekerja seperti aba-aba pada atlet. Bersiap, siap, mulai. Setelah itu, kamu tidak lagi menunggu motivasi. Kamu sudah menciptakan momentum, dan tubuh serta pikiranmu akan mengikuti arahnya. Bayangkan 2 penulis. Yang pertama, menulis 20 halaman saat sedang in the zone, lalu berhenti berminggu-minggu. Yang kedua, hanya menulis 1 halaman setiap hari, tanpa absen. Dalam sebulan, penulis kedua sudah punya 30 halaman. Dalam setahun, 365 halaman. Cukup untuk 1 buku. Begitulah kekuatan konsistensi kecil yang terus berjalan. Tidak spektakuler, tidak heroik, tapi tak terhentikan. Banyak orang terlalu mengejar produktivitas dalam bentuk semangat membara. Tapi sebenarnya, produktivitas sejati adalah tentang ritme yang bertahan. Lebih baik jadi tukang kayu sepeda yang konstan daripada mobil balap yang cepat tapi kehabisan bensin. Ingat, air yang menetes bisa melubangi batu, bukan karena kuatnya tetesan, tapi karena ia terus menetes. Momentum adalah teman yang setia, tapi ia tidak datang sendiri. Ia perlu kamu undang. Dengan langkah kecil, niat jernih, dan komitmen ringan yang dijaga hari demi hari. Kamu tidak perlu menunggu mood bagus, tidak perlu menanti inspirasi surgawi. Kamu hanya perlu 1 gerakan awal, 1 X di kalender, 1 tugas dicentang, 1 pagi dimulai dengan niat. Karena begitu kamu bergerak, kamu akan terus bergerak. Dan itulah sihir sejati, bukan menjadi luar biasa dalam sehari, tapi menjadi biasa dengan cara yang luar biasa setiap hari.
Bab 6. Sistem lebih kuat dari tekad. Motivasi itu seperti kembang api, menerangi malam sejenak, lalu lenyap, indah, tapi cepat padam. Orang sukses tahu ini, dan karena itulah mereka tidak bertumpu pada motivasi. Mereka bertumpu pada sistem. Bayangkan dua orang ingin rutin berolahraga. Yang satu bergantung pada semangat dan niat kuat. Yang satu lagi menyiapkan sepatu di dekat tempat tidur, menjadwalkan sesi olahraga di kalender, dan berkomitmen dengan teman latihan. Siapa yang lebih konsisten dalam 6 bulan? Jawabannya hampir selalu yang mengandalkan sistem. Sistem adalah penopang yang tetap berdiri meski kamu sedang lelah, bosan, atau tidak percaya diri. Mari kita bedah bagaimana sistem bisa jadi senjata rahasia untuk hidup yang lebih teratur, fokus, dan penuh kemajuan. Pernah merasa lebih disiplin di pagi hari, tapi mulai melonggar sore atau malam? Itulah efek dari decision fatigue atau kelelahan pengambilan keputusan. Willpower alias tekad bukanlah sumber daya tanpa batas. Setiap pilihan yang kamu buat, dari pakaian yang kamu pakai hingga makanan yang kamu pesan, menggerus energi mentalmu. Ketika sudah habis, kamu jadi lebih impulsif, mudah terdistraksi, atau menunda-nunda. Solusinya, minimalkan keputusan. Bukan dengan menjadi robot, tapi dengan membuat pilihan penting menjadi otomatis. Seperti sarapan yang sama tiap pagi, jadwal tetap untuk olahraga, baju kerja yang sudah disiapkan malam sebelumnya. Sederhanakan yang bisa disederhanakan, sisakan energi mentalmu untuk hal-hal besar. Lingkungan adalah dalang tak terlihat yang diam-diam mengarahkan perilaku kita. Jika kamu ingin makan lebih sehat, simpan buah-buahan di meja dan jauhkan camilan manis. Kalau ingin fokus bekerja, rapikan meja dan blokir media sosial. Desain lingkungan seperti merancang lintasan balap. Semakin mulus lintasannya, semakin mudah kamu melaju. Beberapa contoh desain sistem lingkungan. Gunakan app blocker otomatis seperti Forest, Cold Turkey, atau Freedom. Tempel sticky note pengingat di laptop. Taruh buku bacaan di samping tempat tidur. Pindahkan aplikasi pemicu distraksi ke folder tersembunyi. Intinya, buat pilihan baik jadi lebih mudah diakses dan pilihan buruk jadi merepotkan. Bukan soal kekuatan niat, tapi kekuatan desain. Ini teknik kecil yang terlihat sepele, tapi terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan kemungkinan aksi hingga 2-3 kali lipat. Namanya implementation intention, niat yang diubah jadi rencana konkret. Alih-alih berkata, aku akan mulai menulis minggu depan, kamu ubah jadi, jika jam menunjukkan pukul 7 malam, maka aku akan duduk di meja dan menulis selama 30 menit. Atau, jika aku selesai makan siang, maka aku akan jalan kaki 10 menit. Formula ini menghilangkan ambiguitas. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi dengan rasa malas. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan dalam konteks apa. Dengan cara ini, kamu sedang memberi otakmu GPS, tujuan jelas, jalur jelas, tanpa harus bergantung pada mood. Sistem bukan patung permanen. Ia seperti kebun, perlu disiram, disiangi, dan dievaluasi secara berkala. Inilah fungsi dari weekly review, sesi mingguan singkat untuk melihat apakah sistemmu masih berjalan efektif. Luangkan waktu 15 hingga 30 menit di akhir pekan untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang berjalan baik minggu ini? Apa yang bocor atau terabaikan? Apa satu penyesuaian kecil yang bisa kulakukan minggu depan? Ini bukan saatnya menyalahkan diri, melainkan memahami pola. Mungkin kamu butuh waktu istirahat lebih panjang. Mungkin distraksi datang saat jam tertentu. Mungkin sistemmu perlu disederhanakan. Sistem yang tumbuh adalah sistem yang disesuaikan. Jonathan Franzen, seorang penulis terkenal, pernah menyegel modem internetnya dengan selotip dan menulis menggunakan komputer tua tanpa wifi demi satu hal, yaitu fokus. Langkah ini mungkin ekstrim, tapi intinya jelas. Dia paham bahwa godaan bukan untuk dilawan, tapi dihilangkan dari pandangan. Dalam dunia digital yang gemerlap, cara terbaik untuk fokus bukan dengan niat lebih kuat, tapi dengan membuat distraksi tak terlihat. Matikan notifikasi default, hapus shortcut ke media sosial, jauhkan ponsel dari jangkauan saat bekerja. Buat akun media sosial terpisah khusus untuk kerja. Godaan kehilangan kekuatannya saat tidak diberi panggung, dan fokus muncul bukan dari kekuatan super, tapi dari panggung yang bersih. Motivasi datang dan pergi seperti cuaca. Kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan deras tanpa peringatan. Tapi sistem adalah atap yang melindungimu dari cuaca itu. Orang sukses tidak punya semangat luar biasa setiap hari, tapi mereka punya sistem yang membawa mereka tetap bergerak bahkan saat tidak bersemangat. Dan kamu pun bisa begitu. Bangun sistemmu pelan-pelan, uji, perbaiki, dan rawat. Karena jika kamu punya sistem yang kuat, maka ketika motivasi menyerah,
Sistemlah yang melanjutkan perjalanan. Ingat, kita tidak naik ke level cita-cita kita. Kita jatuh ke level sistem kita. James Clear. Bab 7. Mental tangguh. Bayangkan dirimu sedang berlari, keringat mengalir, napas terengah, dan tiba-tiba kamu tersandung, jatuh, sakit, ingin menyerah. Tapi lalu kamu berdiri, kamu melangkah lagi, dan bukan hanya berjalan, kamu mulai berlari lebih cepat dari sebelumnya. Inilah esensi mental tangguh. Bukan soal tidak pernah jatuh, tapi soal bangkit dengan pelajaran, bukan luka. Mental tangguh bukan bawaan lahir, ia dibentuk, ia dilatih. Dan kabar baiknya, siapapun bisa memilikinya. Mari kita gali bagaimana caranya membangun kekuatan batin ini tanpa perlu jadi superhero. Saya gagal, saya bodoh, saya memang tidak berbakat dalam hal ini. Pernah mendengar suara-suara itu di kepala? Itulah hasil dari fixed mindset. Keyakinan bahwa kemampuan adalah sesuatu yang tetap, bahwa kegagalan adalah cermin permanen dari nilai diri. Tapi ada versi lain dari cerita ini. Saya belum bisa. Aku masih belajar. Kegagalan ini adalah data, bukan vonis. Itulah growth mindset, konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Carol Dweck. Ini bukan sekadar kata-kata manis, tapi fondasi tangguh dalam menghadapi rintangan. Dengan mindset ini, kamu tidak lari dari tantangan, kamu justru menyambutnya karena kamu tahu kemampuan itu bisa tumbuh. Cobalah ubah setiap kalimat negatif dalam pikiranmu dengan tambahan satu kata, belum. Saya belum berhasil, saya belum mengerti, saya belum tenang. Itu saja cukup untuk membuka pintu perubahan. Saat pikiran panik, tubuh ikut tegang. Tapi ada satu tombol rahasia untuk mengendalikan keduanya, yaitu napas. Latihan yang digunakan oleh Navy SEAL ini disebut box breathing atau napas kotak. Kenapa kotak? Karena polanya 4-4-4-4, seperti sisi persegi. Tarik napas 4 detik, tahan napas 4 detik. Buang napas 4 detik, tahan napas 4 detik. Ulangi 4 hingga 5 siklus. Latihan ini bukan hanya menenangkan tubuh, tapi juga mengembalikan kendali pikiran. Ia adalah jangkar saat badai datang. Cocok dilakukan sebelum wawancara, presentasi, atau ketika emosi sedang meledak. Ketika kamu menguasai napas, kamu mulai menguasai dirimu. Bayangkan dua orang, satu sangat berbakat, tapi cepat bosan. Yang satu biasa saja, tapi tidak kenal kata menyerah. Siapa yang akan lebih sukses dalam jangka panjang? Angela Duckworth, peneliti dari University of Pennsylvania, menyebut jawabannya grit. Grit adalah kombinasi passion dan ketekunan. Bukan kerja keras tanpa arah, tapi kegigihan yang dipandu oleh makna. Grit membuatmu tetap menulis walau tak ada yang membaca. Grit membuatmu tetap berlatih walau belum ada panggung. Grit membuatmu tetap percaya walau hasil belum terlihat. Grit adalah mentalitas maraton, bukan sprint. Dan seperti otot, ia tumbuh setiap kali kamu tidak menyerah saat ingin menyerah. Pernah coba berdiri tegak dengan tangan di pinggang seperti Wonder Woman atau Superman? Ternyata pose ini bukan hanya gaya, tapi juga alat psikologis. Penelitian dari Amy Cuddy menunjukkan bahwa postur tubuh memengaruhi hormon dan perasaan percaya diri. Dalam 2 menit melakukan power pose, kadar testosteron, kepercayaan diri, naik dan kortisol, stres, menurun. Coba ini sebelum wawancara, presentasi, atau keputusan besar. Berdiri tegak, dada dibuka, dagu sedikit naik. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberi sinyal pada otak. Aku siap. Aku bisa. Aku berani. Kadang, tubuh perlu diajari dulu, baru pikiran menyusul. Ketika gagal, suara dalam kepala bisa kejam, menghakimi, meremehkan, memukul kita saat kita sudah jatuh. Tapi ada satu senjata yang jarang digunakan, empati terhadap diri sendiri. Coba tulis surat untuk dirimu saat kamu gagal. Tulis seolah kamu sedang menenangkan sahabat terbaikmu. Kamu bisa menulis, aku tahu kamu kecewa, tapi aku bangga kamu berani mencoba. Gagal itu bukan akhir cerita. Ini hanya bab yang menguatkan alur. Surat ini bukan sekadar catatan. Ia adalah pengingat bahwa kamu lebih besar dari kesalahanmu, bahwa kamu pantas dimaafkan, bahwa kamu sedang tumbuh, dan ketika kamu bisa bersikap lembut pada diri sendiri, kamu jadi lebih tangguh menghadapi dunia luar. Mental tangguh bukan berarti jadi manusia tanpa rasa takut, kecewa, atau ragu. Mental tangguh adalah kemampuan untuk merasakan semua itu dan tetap bergerak. Ia adalah gabungan antara berpikir jernih di bawah tekanan, percaya pada proses, dan mencintai perjalanan meski penuh luka. Ia dibentuk melalui kegagalan, bukan dihindari.
Ia diperkuat oleh kasih sayang pada diri sendiri, bukan oleh hukuman batin. Setiap kali kamu bangkit dari keterpurukan, kamu menulis satu paragraf baru dalam kisah ketangguhanmu. Dan percaya atau tidak, cerita itu akan jadi kekuatan yang menginspirasi banyak jiwa di kemudian hari. Jadi kalau kamu jatuh hari ini, jangan khawatir, karena kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting dari kemenangan instan. Kamu sedang membangun dirimu yang tak tergoyahkan. Bab 8. Takut adalah bahan bakar. Kita sering diajari bahwa rasa takut adalah musuh, bahwa jika kita merasa takut, berarti kita harus mundur. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika rasa takut bukan tanda untuk berhenti, melainkan kompas yang menunjuk ke arah pertumbuhan? Dalam laboratorium kehidupan, emosi negatif bisa menjadi bahan bakar paling murni. Jika kamu tahu cara mengolahnya, layaknya alkemis yang mengubah logam biasa menjadi emas, kamu juga bisa mengubah takut menjadi dorongan, ragu menjadi semangat, dan marah menjadi arah. Mari kita pelajari caranya, langkah demi langkah. Tim Ferriss, penulis The 4-Hour Workweek, pernah mengalami fase penuh kecemasan sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Lalu ia menciptakan sebuah metode sederhana namun sangat ampuh, fear setting. Caranya begini. Langkah pertama, tulis semua hal yang kamu takutkan jika kamu mengambil keputusan itu. Langkah kedua, tulis bagaimana kamu bisa mencegah atau memperbaiki setiap skenario buruk itu. Langkah ketiga, tulis apa yang akan terjadi jika kamu tidak melakukan apa-apa. Latihan ini seperti cahaya senter di gua gelap. Ternyata, banyak ketakutan kita tidak segelap itu, hanya belum dilihat dengan jelas. Contoh, takut pindah karir karena takut gagal, skema terburuk, kehilangan penghasilan, malu, merasa bodoh. Pencegahannya, tabungan 6 bulan, belajar dulu sambil kerja. Jika tidak bertindak, 10 tahun lagi masih terjebak, menyesal dan lebih sulit memulai. Ketika kamu memetakan ketakutanmu, kamu tidak meniadakannya, kamu menjinakkannya. Kita sering terlalu fokus pada apa yang bisa salah jika aku mencoba, tapi jarang bertanya, apa yang akan terjadi jika aku tidak mencoba sama sekali? Coba bayangkan dirimu 30 tahun dari sekarang. Duduk di kursi tua, mengingat masa lalu. Apa yang akan kamu sesali? Seringkali bukan kesalahan yang paling menyakitkan, tapi kesempatan yang tidak diambil. Visualisasi ini bukan untuk menyiksa diri. Ini adalah alarm pengingat bahwa waktu tidak menunggu. Setiap penundaan bukan hanya menahan potensi, tapi juga mencuri masa depan. Lebih baik gagal karena mencoba, daripada gagal karena tidak pernah mulai. Kadang, rasa takut itu akan tetap ada, tapi kamu tetap bisa memilih untuk bergerak bersama rasa takut itu. Karena kamu tahu, diam adalah pilihan paling berisiko dari semuanya. Keringat dingin, jantung berdebar, tangan gemetar. Kita menyebut ini gejala panik, tapi mari ubah cara pandangnya. Apa perbedaan antara rasa panik dan rasa antusiasme? Secara fisiologis, hampir tidak ada. Degup jantung kencang, sama. Nafas cepat, sama. Pikiran berlari cepat, sama. Perbedaannya terletak pada interpretasi mental. Alih-alih berkata, "Aku takut," coba katakan, "Tubuhku sedang mempersiapkan diri." Ini energi, bukan ancaman. Ini bukan ilusi positif. Ini adalah cara ilmiah untuk mengubah reaksi otomatis menjadi respon sadar. Dan ketika kamu mengubah makna, kamu mengubah hasilnya. Bayangkan kamu takut berbicara di depan umum. Kamu tidak harus langsung tampil di panggung TEDx. Mulailah dengan 5 orang teman, lalu 15 orang, lalu komunitas kecil, lalu, siapa tahu, inilah kekuatan exposure bertahap. Seperti tubuh yang membangun kekebalan terhadap virus, pikiran juga bisa membangun toleransi terhadap ketakutan. Setiap langkah kecil melawan rasa takut akan memberi kamu data bahwa kamu tidak hancur. Sebaliknya, kamu bertumbuh. Dan yang paling menarik, takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Tapi seiring waktu kamu akan tahu, aku bisa bergerak meski takut. Dan itu jauh lebih kuat daripada tidak takut sama sekali. Tidak semua bahan bakar emosi berasal dari ketakutan. Kadang, ia datang dari tempat yang lebih gelap, kemarahan. Lihatlah banyak entrepreneur sukses. Ada yang memulai bisnis karena kesal dengan sistem lama yang tidak adil. Ada yang membangun aplikasi karena frustrasi dengan solusi yang buruk. Ada yang membuat gerakan sosial karena marah melihat ketimpangan. Kemarahan, jika diarahkan, bisa menjadi api transformasi. Bayangkan kamu mengubah rasa jengkel menjadi ide, mengubah rasa diremehkan menjadi karya, mengubah penolakan menjadi batu loncatan. Kuncinya bukan membuang emosi negatif, tapi mengubahnya menjadi tindakan. Bahkan batu bara pun bisa jadi berlian
jika ditekan cukup kuat dan diberi waktu. Ketakutan bukan pertanda kelemahan. Ketakutan adalah tanda bahwa kamu sedang berada di pinggir zona nyaman, dan itu berarti kamu hampir masuk ke wilayah pertumbuhan. Tugasmu bukan membunuh rasa takut, tapi belajar menari bersamanya, mengubahnya menjadi peta arah, menjadikannya bahan bakar, bukan rem. Dan ingat, jika kamu takut, kamu hidup. Jika kamu takut, kamu peduli. Jika kamu takut, berarti kamu sedang berada di tempat yang tepat, karena hanya mereka yang berani melangkah dalam gelap yang bisa menemukan cahaya baru, dan hanya mereka yang berani takut yang akhirnya jadi tidak terkalahkan. Bab 9. Identitas tak terhentikan. Kadang kita kagum pada seseorang yang tampak seperti mesin pencapai tujuan, produktif, konsisten, disiplin. Mereka tidak hanya menyelesaikan apa yang mereka mulai, tapi juga melakukannya dengan semangat dan keyakinan penuh. Rahasianya bukan motivasi, bukan juga bakat, tapi sesuatu yang lebih dalam, identitas. Mereka menyelesaikan karena itu bagian dari siapa mereka. Bukan karena harus, tapi karena begitulah saya. Maka mari kita pelajari bagaimana menciptakan identitas yang tak terhentikan, bukan dengan memaksakan diri, tapi dengan membentuk fondasi terdalam dari diri kita. Coba pikirkan ini, setiap tindakan yang konsisten sebenarnya adalah manifestasi dari identitas. Orang yang rajin menulis bukan karena mereka punya waktu luang lebih banyak, tapi karena mereka percaya, saya adalah penulis. Orang yang bangun pagi bukan karena lebih kuat, tapi karena mereka berkata, saya adalah orang yang bangun pagi. Kalimat "saya adalah" jauh lebih kuat daripada kita sadari. Ia bukan sekadar deskripsi, tapi komando internal. Cobalah buat versi milikmu. Saya adalah orang yang menyelesaikan apa yang saya mulai. Saya adalah orang yang bergerak meski belum siap. Saya adalah orang yang tidak menyerah hanya karena sulit. Tuliskan, ulangi setiap hari. Dan yang lebih penting, buktikan melalui tindakan kecil. Karena identitas tidak dibentuk dalam seminar, ia dibentuk dalam konsistensi keseharian. Kita sering ingin perubahan besar, turun 10 kilo, menulis buku, jadi ahli. Tapi identitas tak terhentikan tidak dibangun dari lompatan, melainkan dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Inilah filosofi Jepang bernama Kaizen, perbaikan kecil dan berkelanjutan. Naik 1% setiap hari mungkin tampak kecil, tapi dalam setahun, itu berarti kamu jadi 37 kali lebih baik. Bayangkan, menulis 1 paragraf sehari, membaca 5 halaman, menyisihkan 10.000 setiap pagi, melatih 1 skill mikro. Ini bukan tentang intensitas, tapi kebiasaan yang memperkuat identitas. Jadilah seseorang yang terus berkembang, bukan karena ingin hebat, tapi karena kamu tidak tahu cara lain selain menjadi lebih baik dari kemarin. Manusia bukan robot, bahkan atlet olimpiade pun punya musim latihan, istirahat, dan kompetisi. Maka, mengapa kita sering merasa harus gas terus tanpa henti? Orang yang tak terhentikan bukan berarti tidak pernah berhenti. Mereka tahu kapan menekan gas, kapan tarik napas, dan kapan mengevaluasi arah. Cobalah buat siklus. Fase sprint, 2 hingga 4 minggu fokus penuh pada satu proyek. Fase istirahat, 3 hingga 7 hari untuk recharge tanpa rasa bersalah. Fase refleksi, tinjau apa yang berhasil dan atur ulang sistem. Periodisasi bukan tanda kelemahan, tapi tanda kecerdasan. Karena identitas kuat bukan tentang kerja keras tanpa henti, tapi tentang ritme yang selaras dengan energi dan tujuan. Kadang motivasi internal tidak cukup. Disinilah kontrak sosial berperan. Saat kamu menyatakan komitmen ke publik, teman, keluarga, komunitas, tiba-tiba ada tekanan positif untuk menepati. Contoh, umumkan ke teman bahwa kamu akan menyelesaikan naskah novel 3 bulan lagi. Janjikan ke grup bahwa kamu akan berlari 3 kali seminggu. Posting progres belajar di media sosial. Bukan untuk pamer, tapi untuk menciptakan lingkungan yang menagih integritas. Ketika orang lain tahu kamu punya niat, kamu akan berpikir 2 kali sebelum menyerah. Dan perlahan, kamu tidak hanya ingin terlihat konsisten, kamu benar-benar menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Itulah inti dari identitas kuat. Coba tarik napas sejenak. Bayangkan usiamu 80 tahun. Kamu duduk di beranda rumah, ditemani angin senja, mengenang hidup yang telah kamu jalani. Pertanyaannya sederhana tapi menggugah. Apa yang ingin saya tinggalkan? Apa yang ingin orang ingat saat menyebut nama saya? Legasi bukan tentang patung atau penghargaan, tapi tentang pengaruh abadi dari tindakan harianmu. Jika kamu menulis, tinggalkan kata-kata yang menyentuh hati. Jika kamu membimbing, bentuk manusia baru.
Jika kamu membangun, ciptakan sesuatu yang tetap hidup setelah kamu pergi. Dengan mindset warisan, setiap hari jadi berarti. Karena kamu tidak sekadar bekerja untuk hari ini, tapi untuk jejak yang tetap ada saat kamu tiada. Identitas bukan label tempel. Ia adalah hasil dari tindakan yang diulang dan dikukuhkan. Kamu tidak menjadi tak terhentikan dalam sehari, tapi setiap hari kamu bisa memilih satu langkah kecil untuk mendekati versi dirimu yang paling tangguh. Jangan kejar motivasi, bangun identitas. Jangan tunggu mood, wujudkan prinsip. Karena pada akhirnya, yang menyelesaikan bukan yang paling berbakat, tapi yang paling percaya pada siapa dirinya. Dan ketika kamu mulai berkata, saya adalah orang yang menyelesaikan apa yang saya mulai, maka dunia pun akan berkata, dia memang tidak bisa dihentikan. Bab 10. Hidup sebagai seni momentum. Kita sering mendengar pepatah, tujuan adalah segalanya. Namun, apakah benar tujuan adalah hal terpenting dalam hidup kita? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Sesuatu yang menyelimuti perjalanan kita menuju tujuan, yang memberikan makna sejati? Terkadang kita terlalu fokus pada destinasi, apa yang akan kita capai, hingga melupakan betapa berharganya proses yang membawa kita ke sana. Inilah yang disebut dengan seni momentum. Bagaimana hidup menjadi sebuah karya seni yang terus berkembang, dengan setiap langkah menuju impian kita, setiap keputusan kecil, dan setiap detik yang kita jalani. Ada dua jenis kebahagiaan yang sering kita cari dalam hidup, yaitu hedonia dan eudaimonia. Hedonia adalah kebahagiaan yang datang dari kesenangan sementara. Mungkin itu adalah makan makanan enak, berlibur, atau membeli barang yang kita inginkan. Rasanya menyenangkan, tetapi sementara. Eudaimonia, di sisi lain, adalah kebahagiaan yang datang dari rasa berkembang dan hidup dengan makna. Ini adalah kebahagiaan yang berasal dari menjalani hidup yang penuh dengan tujuan, proses, dan pencapaian pribadi. Pernahkah kamu merasa puas setelah menyelesaikan sebuah proyek yang sulit? Atau setelah kamu berjuang untuk mencapai sesuatu yang berharga, yang mengubah cara kamu memandang dunia? Itulah eudaimonia. Tidak selalu mudah dan tidak selalu menyenangkan dalam setiap langkahnya, tapi kebahagiaan yang datang dari proses itu jauh lebih dalam dan lebih memuaskan daripada kebahagiaan yang datang dari kenikmatan sesaat. Hidup sebagai seni momentum adalah tentang merangkul perjalanan yang penuh tantangan ini, karena itulah yang memberi kita pertumbuhan sejati. Kebahagiaan yang kita cari bukan dari pencapaian yang cepat, melainkan dari proses menjadi lebih baik setiap hari. Seringkali kita merasa bahwa perubahan diri adalah proses yang pribadi dan terisolasi. Namun, kenyataannya, perubahan diri kita memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Seperti batu yang dilemparkan ke dalam kolam, perubahan kita menciptakan gelombang yang menjangkau orang lain. Ketika kita berkomitmen untuk berubah, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga memberi contoh bagi orang lain di sekitar kita. Mereka mulai melihat bahwa jika kita bisa melakukannya, mereka juga bisa. Bahkan perubahan kecil yang kita buat dalam hidup kita bisa menjadi sumber inspirasi yang besar bagi orang lain. Bayangkan, jika setiap orang yang kita temui merasa terinspirasi untuk menjadi lebih baik, betapa banyak energi positif yang bisa tersebar di dunia. Momentum ini tak hanya milik kita, tapi milik seluruh komunitas kita. Ada banyak cara untuk mencatat perjalanan hidup kita, namun jurnal refleksi bulanan adalah cara yang luar biasa untuk melacak bagaimana kita berkembang dari waktu ke waktu. Setiap bulan, luangkan waktu untuk merefleksikan pencapaian, kegagalan, dan pelajaran yang telah kamu pelajari. Tulislah hal-hal berikut. Apa yang telah saya capai bulan ini? Apa tantangan terbesar yang saya hadapi, dan bagaimana saya menghadapinya? Apa yang telah saya pelajari tentang diri saya sendiri? Apa langkah kecil yang saya ambil untuk menjadi lebih baik? Melalui jurnal ini, kamu akan melihat gambaran besar tentang perjalananmu. Bagaimana setiap bulan, kamu semakin mendekati versi terbaik dari dirimu. Ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang proses berkembang. Dan ketika kamu melihat kembali, kamu akan menyadari betapa jauh kamu telah melangkah, meskipun mungkin tidak terasa setiap hari. Kegagalan seringkali dipandang sebagai akhir dari perjalanan, sebuah tanda bahwa kita tidak cukup baik. Namun, dalam seni momentum, kegagalan adalah data, bukan identitas. Kegagalan memberi kita informasi berharga tentang apa yang perlu diperbaiki, apa yang tidak berfungsi, dan bagaimana kita bisa maju dengan cara yang lebih bijaksana. Alih-alih menghindari kegagalan atau merasa malu karenanya, kita harus belajar untuk merayakan kemunduran. Setiap kali kita jatuh, kita hanya mempelajari cara untuk bangkit lebih kuat.
Ini adalah bagian dari proses menuju tujuan yang lebih besar. Kita perlu melepaskan diri dari narasi negatif yang mengatakan bahwa kegagalan mendefinisikan kita. Sebaliknya, kita harus memandangnya sebagai langkah dalam perjalanan yang lebih panjang, yang mengarah pada pembelajaran dan perbaikan diri. Ketika kita menerima kegagalan sebagai bagian dari seni momentum, kita akan lebih mampu bertahan dan terus maju, karena kita tahu bahwa setiap kemunduran adalah kesempatan untuk tumbuh. Cobalah untuk menulis surat untuk dirimu sendiri 10 tahun dari sekarang. Bayangkan apa yang ingin kamu capai, siapa yang ingin kamu jadi, dan bagaimana perjalananmu akan berkembang. Surat ini bukan hanya tentang tujuan jangka panjang, tetapi juga tentang bagaimana kamu ingin hidup dengan penuh makna dan momentum. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang ingin saya capai dalam 10 tahun ke depan? Bagaimana saya ingin diri saya terlihat? Apa yang ingin saya kenang sebagai bagian dari perjalanan hidup saya? Surat ini akan menjadi panduan yang mengingatkanmu untuk tetap fokus pada perjalanan, bukan hanya pada tujuan. Ketika kamu merasa ragu atau lelah, surat ini akan mengingatkanmu akan visi besar yang kamu miliki dan mengapa setiap langkah kecil sangat berharga dalam proses menuju impianmu. Hidup sebagai seni momentum adalah tentang merangkul perjalanan, bukan hanya mengejar tujuan akhir. Ini tentang kebahagiaan yang berasal dari pertumbuhan dan perbaikan berkelanjutan, serta tentang dampak yang kita ciptakan dalam hidup orang lain. Ketika kita menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, merayakan setiap kemunduran sebagai pelajaran, dan terus bergerak maju dengan visi yang jelas, kita menciptakan kehidupan yang penuh dengan makna. Dan akhirnya, kita akan menyadari bahwa tujuan terbesar kita bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi perjalanan yang telah mengubah kita menjadi orang yang lebih baik. Kesimpulan, kehidupan kita bukanlah serangkaian pencapaian yang berakhir di garis finish, melainkan perjalanan yang tak terhentikan, sebuah aliran waktu yang penuh dengan transformasi, rasa ingin tahu, dan pertumbuhan. Setiap bab dalam buku ini adalah undangan untuk menggali lebih dalam, untuk membongkar mitos, menemukan api motivasi yang membara dalam diri kita, dan memelihara momentum yang membawa kita ke arah yang lebih tinggi. Tetapi yang lebih penting, ini adalah ajakan untuk menatap kembali perjalanan kita dengan mata yang penuh kesadaran, menerima ketidaknyamanan, dan merayakan setiap langkah, baik maju maupun mundur, sebagai bagian dari cerita besar yang sedang kita tulis. Seperti halnya seorang seniman yang mengukir patung dari batu besar, kita pun membentuk diri kita sendiri dengan ketekunan dan kasih sayang. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki, sedikit demi sedikit, untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berani. Tidak ada formula instan, hanya langkah demi langkah, melalui waktu, pengalaman, dan komitmen terhadap tujuan yang lebih tinggi. Namun, meskipun tujuan penting, perjalanan inilah yang memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya. Ini adalah perjalanan yang lebih dari sekadar mencapai garis finish. Ini adalah perjalanan untuk menemukan siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita bisa memberi dampak lebih besar pada dunia di sekitar kita. Jadi, apakah kamu siap untuk melangkah? Bukan hanya untuk mencapai tujuan, tetapi untuk menikmati setiap momen, setiap kemenangan kecil, dan bahkan setiap kegagalan yang mengajarkan kita lebih banyak tentang kekuatan batin kita. Saat kamu menutup buku ini dan melanjutkan perjalananmu, ingatlah satu hal. Kamu bukan pemalas, hanya mungkin kehilangan alasan. Temukan kembali alasan itu, dan kamu akan menemukan energi, gairah, dan motivasi yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya.